Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga hari ini tetap bahagia dan sehat selalu. Materi pembelajaran kita hari ini adalah subtema 2, tema 4. Materi yang pertama adalah PKN tentang sikap baik saat berkomunikasi. Sikap kita saat orang lain sedang berbicara kepada kita adalah: pertama, kita harus menatap mata orang yang berbicara tersebut, mendengarkan sampai selesai orang tersebut berbicara. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Dan yang paling penting, kita harus memberi tanggapan dengan baik dan sopan. Selanjutnya, bagaimana caranya sikap kita berbicara kepada orang lain? Pertama, kita harus menatap mata orang yang diajak berbicara. Kita juga harus berbicara dengan suara yang lembut, berbicara dengan hal yang baik-baik saja. Kita juga harus berbicara dengan jelas dan sopan. Kewajiban dan hak siswa di kelas. Ada kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan di kelas. Kewajiban dan hak yang seimbang membuat kelas menjadi nyaman. Karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban dan hak. Berikut ini beberapa kewajiban kamu di dalam kelas, juga hak yang akan kamu dapatkan. Pertama, jika kamu mendengarkan penjelasan guru dengan baik, maka kamu akan mendapatkan hak, yaitu pelajaran. Jika kamu melakukan kewajiban kamu bertugas piket, maka akan kamu mendapatkan hak menempati ruang kelas yang nyaman. Kamu juga mempunyai kewajiban bertanya dengan sopan dan santun. Hak yang kamu dapatkan adalah bertanya ketika belum paham. Melaksanakan penilaian harus dengan serius, menjawab soal ulangan dengan baik, mengerjakan tugas juga dengan baik. Hak yang kamu peroleh mendapatkan penilaian dari guru. Kewajiban berikutnya adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Hak yang kamu dapatkan adalah diperhatikan oleh guru. Kewajibanmu juga menggunakan fasilitas kelas dengan baik, tidak boleh merusaknya, sehingga kamu akan mendapatkan hak berupa fasilitas belajar. Baik, kita akan belajar tentang penguatan bahasa Indonesia, masih menemukan kalimat saran pada teks. Mari kita baca teks berikut dengan judul "Semua Orang Ingin Didengar". Setiap orang tentu ingin berbagi cerita dengan orang lain. Mereka ingin cerita yang disampaikannya didengar. Saat teman bercerita, kita mendengarkannya. Saat mendengarkan cerita, kita harus bersikap baik. Saat teman berbicara, kita sebaiknya menatap matanya. Kita perhatikan apa yang disampaikan. Kita sebaiknya mendengarkan sampai cerita yang disampaikan selesai. Jika diperlukan, kita bisa memberikan pendapat. Kita juga bisa menjadi pembicara yang baik. Saat berbicara, kita seharusnya bersuara lembut. Kita hendaknya membicarakan hal-hal yang baik. Kita juga hendaknya memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat. Dari teks, coba temukan kalimat saran dan maknanya. Kalimat saran yang pertama, saat teman berbicara, kita sebaiknya menatap matanya. Artinya, kita sebaiknya menatap mata teman saat sedang berbicara. Kalimat saran yang kedua, kita dengarkan sampai cerita yang disampaikan selesai. Artinya, saat teman bercerita, kita harus mendengarkan sampai selesai. Tujuannya untuk menghormati teman yang sedang berbicara tersebut. Kalimat saran yang ketiga, saat berbicara, kita seharusnya bersuara lembut. Tujuannya untuk apa? Kita seharusnya berbicara dengan suara lembut kepada teman. Ada yang tahu? Kalimat saran yang keempat, kita hendaknya juga membicarakan hal-hal yang baik. Artinya, kita seharusnya membicarakan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Tidak boleh ya mengejek teman di kelas, dimanapun juga itu. Kalimat saran yang terakhir, kita beri kesempatan teman untuk menyampaikan pendapatnya. Makna atau artinya, kita seharusnya memberikan kesempatan kepada teman untuk bergantian berbicara. Setelah video ini, Ibu akan kirim teks
kalimat saran dan istri. Untuk pembelajaran matematika, perhatikan video. Materi masih tentang menentukan selisih dari dua bilangan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum. Sudah siap belajar hari ini? Siap ya. Oke, hari ini kita akan belajar menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ya bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya atau hasilnya diketahui. Sekarang bagaimana ya cara menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui? Yuk perhatikan contoh. Asep membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas hanya 40 lembar. Bantulah Asep menentukan berapa banyak kertas di awal dan kertas yang terpakai. Jadi, berapa ya jumlah kertas awal dikurangi jumlah kertas terpakai yang hasilnya sisa kertasnya 40. Berapa dikurangi berapa yang hasilnya 40? Nah, caranya yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk bilangan di sini tentukan bilangan yang lebih besar dari 40 ya. Lalu cara kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui untuk menentukan bilangan yang di sini. Perhatikan ya. Yuk sekarang tentukan bilangan di sini yang lebih besar dari 40. Berapa ya? 50 bisa? Bisa ya, 50 lebih besar dari 40. Sekarang untuk bilangan yang di sini kita kurangi bilangan ini dengan bilangan yang ini. 50 dikurangi 40 berapa? 10. Oke. Jadi 50 dikurangi 10 benar 40? Benar ya. Oke, kemungkinan lain berapa ya bilangan di sini yang lebih besar dari 40? 45 bisa? Bisa. 45 lebih besar dari 40 ya. Sekarang kita kurangi dulu untuk tahu yang di sini. Kita kurangi 45 dikurangi 40 berapa? 5. Ya, 45 dikurangi 5 hasilnya 40, betul? Betul. Jadi jumlah kertas di awal yang ini ya kemungkinannya dikurangi jumlah kertas terpakai yang hasilnya sisa kertasnya 40 kertas. Paham? Lanjut contoh kedua. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi, namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, berapa ya daun gugur dan daun tersapu yang hasilnya sisa daunnya 50? Tadi, yuk kita cari bilangan yang lebih besar dari bilangan yang ketahui. Bilangan yang lebih besar dari 50 berapa ya? 100. Kita simpan di sini contohnya ya. Sekarang kita ingin tahu bilangan yang di sini. Kita kurangi bilangan ini dengan yang ini. 100 dikurangi 50 berapa? 50. Oke, benar ya. 100 dikurangi 50 hasilnya 50. Lalu satu lagi nih, contoh apa ya? Yang lebih bilangan berapa yang lebih besar dari 50? 70 ya? Ya, lebih besar dari 50. Sekarang kita kurangi. 70 dikurangi 50 berapa? 20. 70 dikurangi 20 hasilnya 50, betul ya. Oke, jadi seperti itu. Tentukan bilangan yang lebih besar dulu ya. Lalu kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Itu caranya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Terima kasih sudah menonton. Untuk tugas matematika juga akan Ibu tulis setelah video.